Jangan pernah mencuri pujian, karena pujian itu mutlak hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji hanya milik Allah. Berarti kalau milik Allah bukan milik kita. Berarti kalau ada yang muji kita, berarti bukan untuk kita, jelas. Kita boleh ambil pujian itu, tapi bukan milik kita, bukan untuk kita. Kita ambil, kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita tidak kembalikan kepada Allah, berarti kita mencuri milik Allah, pujian itu. Sedangkan hanya Allah lah yang berhak kita puji, dan semua manusia memujinya. Nah, ada orang yang suka ingin dipuji. Ini berarti orang-orang yang mau mencuri milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin dipuji, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Kenapa? Yang pertama, karena apabila kita merasa itu milik kita, berarti kita sudah melakukan kesyirikan. Milik kita, pujian itu milik kita, bukan milik Allah. Nauzubillah, berarti kita syirik. Merasa diri sebagai Tuhan. Yang kedua, kalau kita nggak merasa itu milik kita, tapi tetap ingin dipuji, kita mengetahui ini bukan milik saya, ini milik Allah, tapi tetap ingin dipuji, berarti siap-siap kita untuk kecewa, seolah-olah kita sedang membunuh diri atau sedang melukai diri. Kenapa? Karena ketika kita berharap ingin dipuji, sedangkan harapan itu akan membuat kita kecewa. Karena semua orang tidak mungkin bisa memuji kita. Kita berharap ingin dipuji oleh si A, tapi ketika si A tidak memuji kita, kita akan kecewa. Loh, kok nggak muji saya? Padahal saya begini, padahal saya sudah begini, tapi nggak dipuji. Nah itulah, bunuh semua harapan terhadap manusia kecuali sama Allah. Wa ila rabbika farghab, hendaknya kepada Tuhanmu lah kamu berharap, nggak boleh sama yang lain. Terus dalam sunnah Nabi, ketika ada orang yang memuji kita, bagaimana sunnahnya? An-nasiya fi wujuhil madahina turab. Nabi memerintahkan para sahabat ketika ada orang yang memuji, lempar wajahnya dengan pasir atau turab, dengan tanah. Dengan debu, lempar wajahnya. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, kita ambil debu, tanah, kita lempar ke mukanya itu. Loh, kenapa begitu? Nah, banyak ulama-ulama yang mentafsirkan hadis ini. Ya, ada yang secara tekstual diamalkan, secara tekstual benar-benar diamalin perintah Nabi. Nah, ada juga yang mengartikan lain. Yakni ketika kita dipuji, kita melemparkan turab, tanah atau debu atau pasir sebagai isyarat bahwa kita itu seperti debu. Kita hanya sebagai sesuatu yang tidak punya daya dan upaya. Kita tuh kayak debu. Jadi apapun kehebatan kita, kecantikan kita, kegantungan kita, kekayaan kita, kehebatan kita pun itu hanya debu di mata Allah. Hanya debu, ingat, itu debu. Jadi kalau ada orang yang memuji gini, kamu gini, enggak, aku tuh debu, kayak gitulah. Ya, kamu tuh gini, woi dia hebat gini, enggak, aku tuh debu nih, aku debu. Dan aku akan kembali menjadi debu, aku akan menjadi tanah itu. Aku akan kembali menjadi tanah. Nah itu, di dalam Islam terkait masalah pujian. Jadi, mulai saat ini, jangan pernah kita ingin dipuji, tapi kembalikan semua pujian orang lain kepada Allah. Allah bukan milik kita. Jadi nggak biasa aja gitu. Nggak sampai, terbang. Kalau dipuji, membusungkan dada kalau dipuji. Kalau nggak dipuji pun nggak akan kecewa. Biasa aja, pelet rata. Mau dipuji kayak mau nggak, bodo amat. Yang penting, saya atau kita manusia hendaknya berharap ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diberi perhatian oleh Allah, ingin dipuji sama Allah, bukan diberi perhatian atau penghormatan atau kemuliaan dari makhluk. Bukan itu. Ya, para sahabat, para ulama-ulama besar ketika dipuji justru menangis. Ketika dipuji mereka menangis, takut pujian itu nggak ada pada dirinya. Takut pujian itu membuat mereka sombong, takabur, takut juga. Ini yang paling fatal, yang paling fatal. Kenapa ada orang yang nggak suka dipuji? Karena takut dia menghancurkan amalannya. Dia sudah ikhlas karena Allah beramal, dia ikhlas, nggak ada niatan apa-apa, murni untuk Allah. Ketika dia beramal, lalu ada orang yang memuji, wih kamu gini. Nah, takutnya dia sebagai manusia biasa ada rasa, iya ya, saya begini ya. Oh, mulai terasa bangga diri. Nah, itu sudah riya. Itu sudah nggak ikhlas lagi, gitu. Hancur keikhlasannya. Makanya Imam An-Nawawi ketika diberi gelar Muhyiddin itu marah, nggak ridho. Sudah capek-capek membangun ibadah ikhlas, tapi tiba-tiba ada orang yang memberi fitnah dengan pujian. Yang pertama, awas, dipuji dalam masalah agama nggak boleh, itu riya, itu syirik, nggak boleh. Kalau misalkan nggak syirik pun kita akan kecewa.